Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kesempatan kali ini kita masuk ke pelajaran fikih, yang mana kemarin kita sudah bahas tentang sedekah di bab 3. Sekarang kita masuki bab 4, yaitu manfaat zakat fitrah, berinfak dan sedekah. Manfaatnya apa? Ke halaman 50 ya, buku kalian. Kita bahas tentang manfaat zakat fitrah, berinfak dan sedekah. Yang pertama adalah manfaat zakat fitrah. Manfaat utama zakat fitrah adalah membersihkan jiwa, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai berikut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lisaim wa tu'matan lil masakin. Faman haddaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Rawahu Abu Daud, Ibnu Majah. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberikan makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Riwayat Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas. Manfaat zakat fitrah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. Yang kedua, membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Yang C, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Yang D, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kekayaan yang diberikan. Yang E, tidak syak atau ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban. Yang F, guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. Yang G, guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dengan si miskin. Nah, itu adalah manfaat zakat fitrah. Sungguh banyak ya manfaatnya. Jadi jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu dilaksanakan pada bulan puasa ya, bulan Ramadan. Zakat fitrah ya. Jadi harus keluarkan tuh. Bagaimana kalau kan saya masih kecil? Nah, yang wajib mengeluarkan adalah yang menafkahinya ya, itu orang tua kalian ya, mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kalian. Yang B, yaitu manfaat berinfak. Tadi udah zakat fitrah, sekarang manfaat berinfak. Membayar infak merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW, juga merupakan perbuatan sunnah muakkad. Infak bersifat khusus karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan keagamaan. Misalnya untuk kepentingan masjid, musola, tujuannya untuk syiar agama Islam. Pahala berinfak dilipat gandakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah
mi'atu abbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 261, yang artinya adalah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Adapun manfaat infak yaitu yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak dan sedekah. Yang ketiga, memanjangkan usia manusia. Jadi berinfak itu termasuk memanjangkan umur ya, usia. Yang keempat, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Yang kelima, dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Yang keenam, dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam. Yang ketujuh, dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, itu adalah manfaat berinfak ya. Adapun yang sekarang pembahasan kita manfaat sedekah. Manfaat sedekah, bersedekah adalah perbuatan yang penuh dengan faedah bagi orang yang melaksanakan dan orang yang menerimanya, serta masyarakat umum. Perhatikan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa malaikat selalu mendoakan kepada orang-orang yang suka bersedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, udah dibilang kan Abi Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sokhrin ya, radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi amlakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'tini munfiqan khalaban wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dari sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, tiada suatu hari pun ya, mamin yaumin yusbihul ibad, tiada satu hari pun di mana hamba bangun pagi-pagi kecuali dua malaikat turun ke bumi. Lalu salah satu akan berdoa, ya Allah, berilah gantinya pada orang-orang yang suka bersedekah. Sementara yang satu berdoa, ya Allah, datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil, pelit, ya, kikir, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ya, hadis Muslim berarti sahih, ya. Nah, sedekah tidak jauh berbeda pengertian maupun manfaatnya. Adapun manfaatnya yaitu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sedekah merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Yang ketiga, menghidupkan sifat dermawan, memanjangkan umur atau usia, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan, ya, menambah keberkahan harta yang dimiliki, menyambung dan mempererat silaturahmi dan persaudaraan, menambah tabungan pahala sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah ya. Malah sampai ada yang bilang termasuk obatnya penyakit adalah sedekah ya. Termasuk obatnya penyakit adalah sedekah. Jadi kalau ada orang yang sakit, bersedekah dengan niat kesembuhannya, insya Allah sembuh. Nah, yang D, mengamalkan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Nah, sekarang mengamalkan nih dalam melaksanakan perintah Allah
tentu harus mengetahui dasar hukum yang jelas, baik sumber utamanya yaitu Al-Quran maupun Al-Hadis. Tentu juga dasar hukum yang misalnya ijma dan qiyas para ulama. Selain itu kita harus mengetahui hukumnya dengan jelas sehingga kita bisa melaksanakan zakat fitrah, infak, sedekah dengan benar. Hukum zakat fitrah adalah fardhu ain, berarti jika kita melakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak membayar zakat fitrah berarti mendapat dosa, sedangkan hukum infak dan sedekah ada yang wajib juga ada yang sunnah. Kalau yang hukumnya wajib harus dibayarkan seperti zakat fitrah. Akan tetapi kalau hukumnya sunnah boleh dilakukan juga, boleh tidak. Namun lebih baik dilakukan karena membayar infak dan sedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila tidak melaksanakannya tidak mendapatkan dosa ya. Karena zakat fitrah, infak dan sedekah itu sangat dibutuhkan oleh orang yang kurang mampu, masyarakat dan lembaga pendidikan serta lembaga kemasyarakatan untuk mensiarkan dakwah Islam. Maka umat Islam diperintahkan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah tentang zakat fitrah, infak, sedekah, sehingga umat melaksanakan perintah Allah tentang zakat fitrah, infak, sedekah, sehingga umat Islam yang kurang mampu akan tertolong oleh saudaranya sama muslim, dan perjuangan mensiarkan dakwah Islam tetap berjalan dengan lancar dan sukses. Oleh karena itu, untuk mencapai kesempurnaan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala perlu adanya pengelolaan zakat, infak, sedekah yang benar juga. Lembaga pengelolaan zakat fitrah, infak, sedekah sudah ada di mana-mana. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara memberikan zakat fitrah, infak, sedekah. Kita berikan sendiri kepada yang berhak menerimanya, atau kita berikan kepada panitia di masjid, musola atau langgar, madrasah yang menyelenggarakan pengumpulan zakat fitrah, infak, sedekah, atau kita berikan kepada lembaga penerima sedekah Nahdlatul Ulama Lajnu. Badan amil zakat adalah Bazis. Lembaga amil zakat infak adalah Lajismu. Lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah Lajismu, atau lembaga yang lainnya. Di lembaga-lembaga terorganisasi keagamaan juga turut membantu mengelola zakat fitrah, infak, sedekah ini dengan lembaga atau kepanitiaannya seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain-lain. Tapi kalau kita berkeinginan untuk membagikan sendiri zakat fitrah, infak, sedekah, kita langsung kepada yang berhak. Tentu juga diperkenankan dengan catatan harus betul-betul dijaga keadilan, keamanan agar tidak terjadi perebutan atau antrian yang dapat merugikan umat Islam sendiri. Yang keutamaan melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Keutamaannya apa? Tadi kan adalah mengamalkan zakat fitrah, sekarang keutamaannya. Nah, tujuan dari zakat fitrah, infak, sedekah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, dan terakhir adalah memenuhi kebutuhan orang-orang kurang mampu dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan. Tujuan utama dari zakat fitrah dan infak sedekah adalah untuk membersihkan jiwa dan harta. Sudah dibicarakan di atas masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang dapat diberikan dari ibadah zakat fitrah, infak, sedekah ini, kapan harus diberikan, dan kepada siapa zakat fitrah, infak, sedekah itu diberikan, serta larangan membagi kepada orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, infak, dan sedekah. Orang yang paling afdal dalam memberikan zakat fitrah, infak, dan sedekah adalah orang-orang yang ikhlas hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap imbalan pujian dari siapapun. Bagi orang yang ikhlas dalam memberikan zakat, infak, dan sedekah, Allah akan memberikan pahala dan keberkahan hidupnya dunia maupun akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Pembahasan itu seperti amal perbuatannya.
Dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah ayat 261 sudah jelas bahwa orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan satu kebaikan menjadi 7 kebaikan. 7 kebaikan berkembang menjadi 700 kebaikan. Dan banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan penghargaan bagi orang yang membayar zakat fitrah, infak, dan sedekah. Untuk itu, mari kita biasakan dan praktekkan zakat fitrah, infak, sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan mudah tergoda ya. Jadi harus kita melaksanakan zakat fitrah, infak, sedekah karena keutamaannya sangat banyak. Refleksi. Dua orang cantik dermawan. Cerita kedermawaan kedua orang cantik diceritakan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang termuat dalam hadis Bukhari Muslim. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, belum pernah aku melihat dua orang wanita yang sangat dermawan melebihi Aisyah dan Asma. Kedermawaan keduanya sangat berbeda. Yang Aisyah radhiyallahu anhu, dia suka sekali mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Setelah terkumpul sangat banyak, lalu segera membagi-bagikannya. Sedangkan Asma radhiyallahu anhu, dia tidak pernah menyimpan suatu untuk besok pagi. Jadi Sayyidah Asma tidak menyimpan sesuatu untuk besok pagi. Ya, hari ini apa yang ada padanya ia langsung mensedekahkan kepada orang lain. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, kalian pasti ingin jadi orang yang selalu dan terus membayar zakat, infak, dan sedekah. Karena orang yang selalu membayar zakat fitrah, infak, dan sedekah tergolong orang dermawan. Karena itu kita harus bisa berusaha seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta sahabatnya, serta menjadi orang yang diamanatkan. Hadis di bawah ini. An Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Abda biman ta'ul wa khairu sadaqah an zahri ghina. Wa may yastafifu yu'iffahu Allah. Wa may yastaghni yughnihi Allah. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Hakim Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjadi kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Nah, dari itulah ya, dari cerita dua orang yang dermawan, seorang perempuan, yaitu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Asma. Mari kita tiru ya, Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Asma. Bagaimana kalau Sayyidah Aisyah mengumpulkan suatu harta sedikit demi sedikit, kelak ketika udah menjadi banyak maka dia sedekahkan. Adapun Sayyidah Asma itu beliau apa yang pada hari ini ya hari ini disedekahkan, maka nggak ada kata hari esok. Itu Sayyidah Asma. Sekian dari saya, selamat belajar, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.